orang di sekitar kita itu mentalnya mental iri. Misal ada orang berbisnis sukses dengan cepat, bilangnya, masa dia bisnis apa skincare doang gitu bisa kaya cepat gitu. Pasti itu cuci uang bla 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 bla. Tapi ada juga yang bermental, dia sukses cepat bisnis ini, coba ikut-ikutan bisnis skincare gitu. Ternyata lah kok bisa kaya beneran ya ternyata gitu. Di sini kita harus bisa mengenali ya, ada dua jenis bisnis. Pertama namanya wealth compounding business dan yang kedua adalah wealth preservation business. Kita mulai dari wealth compounding business. Jadi wealth compounding business itu adalah bisnis dengan aset turnover yang tinggi. Bisnis yang jumlah revenue tahunannya itu bisa jauh melampaui total aset yang dikelola. Jadi nggak semua bisnis itu bisa seperti itu. Jadi ciri-ciri dari wealth compounding business itu adalah yang pertama, bisnis yang by nature itu bisa menumbuhkan sales sampai di atas 10 kali lipat tanpa harus injek modal tambahan lagi. Yang kedua, bisnis yang memiliki margin yang tinggi. Jadi biasanya kita bisa lebih leluasa untuk markup harga produk yang tinggi. Jadi bersaing tidak dengan cara banting-bantingan harga. Biasanya ini memang melibatkan kita harus membuat brand. Yang ketiga, dengan kita injek modal hanya dengan belasan juta atau ratusan juta aja, itu untuk sentuh revenue tahunan sampai puluhan sampai ratusan miliar itu bukan hal yang mustahil. Kita ambil contoh misal bisnis baju. Anggap kalian punya modal 10 juta. Kita asumsikan ongkos produksi per baju sampai jadi itu 40.000. Lalu kita sisihkan biaya marketing itu 10.000 per baju agar cepat laku. Jadi sekitar 20% dari harga jual itu kita sisihkan untuk marketing. Jadi ongkos produksi ditambah biaya marketing per baju itu sekitar Rp50.000. Berarti kalian dengan modal 10 juta itu bisa produksi sampai 200 baju. Target kalian menjual 200 baju itu dalam waktu 1 bulan. Di harga anggap kalian jual 100.000 per baju. Jadi margin 50% atau markup-nya 100%, 2 kali lipat. Nah, kalau dalam sebulan kalian berhasil menjual semua baju itu, maka dapat revenue 20 juta rupiah. Maka untuk bulan ke depan kalian bisa memproduksi baju sampai 400 keping baju. Dan kalau berhasil menjual 400 baju tersebut dalam bulan depan, maka kalian dapat revenue 40 juta. Diulang lagi bulan ke depannya dan seterusnya. Bayangin dalam waktu 3 bulan kalian bisa melipat gandakan uang dari 10 juta jadi 80 juta dan seterusnya kalau growth kalian bisa sustain dengan rate seperti itu. Ini hanya contoh ya, dalam tanda kutip ini hanya contoh, jangan ditelan mentah-mentah. Produknya bisa apa aja, bisa skincare, tas, parfum, apapun yang consumable, yang dikonsumsi. Jadi di era sekarang, jujur berjualan itu makin gampang, tapi juga makin susah. Terutama karena adanya e-commerce, itu makin gampang. Karena produk kita makin mudah di-reach atau mudah digapai oleh pelanggan. Tapi juga makin susah karena saingan atau kompetitor itu juga semakin banyak. Makanya kalian harus cerdas-cerdas mencari celah seperti memanfaatkan attention ekonomi, gimmick maupun optimasi. Jadi menjalankan wealth compounding business ini kalian harus bersyukur kalau kalian tinggal di Indonesia. Bayangin kalau kalian tinggal di negara anggap seperti Brunei Darussalam gitu. Pasti kalian bingung mau jualan apa. Jumlah penduduk Brunei itu hanya 450.000. Bandingkan dengan Indonesia yang punya penduduk 280 juta. Kita coba proyeksikan ya. Kalau kita berbisnis di Brunei, warga Brunei itu hanya 450.000. Anggap kita jualan sabun. Jadi anggap sabun itu habis dalam waktu 1 bulan sekali. Harga sabun itu dijual Rp5.000 per batang. Skenario sangat optimis sekali. Seluruh penduduk Brunei itu pakai produk kita. Seluruh penduduk Brunei, which is gak mungkin. Kita hanya dapat revenue sebesar 27 miliar setahun. 450.000 kali 5.000 per batang kali 12 bulan dalam setahun. Tapi kalau kalian berhasil jual sabun ke seluruh penduduk Indonesia, kalian tuh dapat revenue 16,8 triliun setahun. Ini 5.000 per batang dikali 280 juta penduduk Indonesia dikali 12 bulan. Jadi sebagai contoh ya, revenue Unilever Indonesia itu tahun kemarin 38,6 triliun dan mereka jual produk lain juga sebenarnya selain sabun. Jadi kalau kalian ingin melipat gandakan uang kalian, wealth compounding business ini instrumen yang paling cepat dan juga ini merupakan high asset turnover business. Benefit atau keuntungan dari wealth compounding businessnya apa aja sih? Kalau produk kalian tuh fit the market atau cocok dengan market, itu revenue kalian tuh bisa grow dengan rapid, dengan sangat cepat. Jalanin aja 10 tahun, setelah itu tutup gak apa-apa. Kalian sudah bisa pensiun dini dengan dana yang terkumpul. Ini dengan asumsi growth kita linear dan eksponensial. Tapi harga apa sih yang dibayar kalau kita ingin menjalankan wealth compounding business? Yang pertama, modal awal. Jumlahnya bisa banyak, bisa sedikit, tergantung kapasitas kalian. Dan yang kedua, waktu 24 jam. Ya namanya berbisnis ya. Pasti percaya nggak percaya, kalian akan lebih sibuk dan nggak punya waktu dibanding kerja kantoran biasa atau bahkan nganggur. Yang ketiga, kalian juga dituntut untuk berkembang secara cepat, baik dari segi ilmu maupun dalam segi bisnis. Yang keempat, kalian harus punya mentalitas jatuh bangun gitu. Karena percaya nggak percaya, namanya bangun bisnis
itu pasti akan menguras air mata dan keringat kalian. Dan kalau kalian nggak pinter juga bisa menguras isi dompet kalian. Yang kelima, terakhir, itu kalian harus punya mentalitas risk taking. Kalian pasti akan dihadapkan dengan kondisi-kondisi di mana kalian harus berani mengambil risiko. Kira-kira kalian cocok nggak dengan model bisnis kayak gini? Coba komen di bawah sebelum kita geser ke yang kedua, yaitu wealth preservation business. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya. Di bisnis memang beneran ada yang dijadikan sebagai proksi untuk mencuci uang. Tapi itu oknum ya, nggak semua. Tapi tetap ada. Semoga kita nggak tergoda dengan skema seperti itu. Selanjutnya kita bahas mengenai wealth preservation business. Ketika kita membahas tentang wealth preservation business, pasti ada yang berekspektasi gini ya, entah teman kalian atau keluarga atau apa. Aku pengen kaya, ya udah aku bisnis kos-kosan deh. Ternyata rata-rata bisnis kos-kosan itu bukan untuk bikin orang miskin menjadi orang kaya, tapi membuat orang yang sudah kaya itu akan menjadi tetap kaya. Jadi wealth preservation business-nya adalah bisnis model yang dijadikan sebagai instrumen investasi yang bertujuan untuk menjaga kekayaan orang atau menjaga nilai aset. Contohnya melindungi nilai uang dari inflasi. Ngomong-ngomong bisnis kos-kosan, sebelumnya saya pernah salah jalan ya dalam memilih bisnis karena saya belum tahu konsep ini. Tahun 2015-an awal itu saya mendirikan sebuah kos-kosan di Kota Malang. Harapannya ya saya bisa kaya dari bisnis kos-kosan itu. Pada waktu itu 2015, sekitar 9 tahun yang lalu, itu biaya untuk beli tanah dan membangun itu sekitar 2 miliar 750 juta, 2750 sekitar itu. Detailnya saya kurang lupa pasti, tapi ya anggaplah 2 miliar 750 juta. Itu saya bangun 4 lantai. Lantai 1 itu saya khususkan buat parkiran dan ada kantor juga saya di situ waktu itu. Dan sisanya buat kamar. Total 21 kamar, tapi yang saya sewakan tuh 20 kamar karena satu ruangan saya pakai sendiri buat ruangan kantor pribadi. Waktu itu harga sewanya sekitar 1.150.000. Jadi total 20 kamar, keisi revenue sekitar 23 juta sebulan. Nah, ini orang yang di belakang kamera ini dulu yang buatin video kos-kosan saya juga nih. Buatin video buat iklan waktu itu. Jadi dia saksi hidup nih. Oke, jadi total 20 kamar tuh keisi revenue sekitar 23 juta sebulan. Setahun sekitar 276 juta. Dikurangi operasional, karyawan, renovasi, perbaikan. Jadi perbaikan kos-kosan itu unexpectedly banyak banget biayanya. Jadi bisnis kos-kosan ini ada cap di revenue. Karena sekeras apapun kita jualan, kita pasarkan kos-kosan ini, revenue terbatas ke jumlah kamar yang kita punya. Sebulan sekitar 12 juta, jadi sebulan itu sekitar 12 juta. Nah, setahun 140 sampai 150 juta. Jadi nggak setiap saat semua kamar itu terisi penuh ya. Juga ada beberapa bulan yang kamar harus kosong karena renovasi. Mungkin buat kalian yang belum pernah bisnis, bilangnya, bang itu gede bang, 12 juta sebulan. Bersih setahun 150 juta bang, itu jauh di atas UMR. Lihatnya nggak bisa gitu ya. Karena kita kan harus juga lihat berapa uang yang kita investasikan di bisnis tersebut. Itu cuma ngehasilin 5,45% setahun dari total aset yang dikelola. Di bisnis itu ya, itu bisa dibilang untung kalau bisa memberikan return atau hasil yang di atas nilai inflasi. Jadi kalau kalian investasi 1 miliar, walaupun bisnis itu untung bersih 50 juta setahun, itu masuknya rugi karena di bawah dari nilai inflasi. Kebetulan 2024 awal kemarin saya jual dan udah laku. Bayangin, hampir 10 tahun jalanin usaha itu belum balik modal. Bahkan baru sekitar setengah dari total yang diinvestasikan. Tapi untungnya ketika saya jual, saya juga dapat capital gain yang lumayan. Saya jualnya itu hampir 2 kali lipat dari biaya membangun itu. Totalnya 4,5 miliar lakunya. Jadi dalam jangka 10 tahun return per tahunnya itu ya so-so lah. Itu 50% dalam 10 tahun saya cuma terima. Tapi gitu saya jual kembali dapat 2 kali lipat. Tapi jujur bisnis wealth preservation business itu lebih less effort untuk kita kelola. Contohnya bisnis dengan turnover yang kecil atau mentok. Contohnya kayak franchise laundry, franchise cafe, franchise restoran, itu termasuk wealth preservation business. Bukan untuk orang miskin jadi kaya, tapi untuk orang kaya mempertahankan nilai asetnya. Jadi ekspektasi balik modal itu biasanya kisaran 3 tahun ke atas. Tergantung size juga sebenarnya. Memang nggak bisa bikin kita kaya banget, tapi yang penting bisa jaga nilai uang kita dari inflasi agar tidak tergerus inflasi ataupun sekedar uang jajan lah per bulan gitu. Bisnis wealth preservation selanjutnya itulah real estate. Bisa dengan cara beli tanah lalu didiemin atau disewain atau bangun kos-kosan seperti contoh ini tadi gitu. Itu rata-rata return tahunannya kalau di total sekitar 10-20%. Berasal dari kenaikan harga tanah. Kenaikan harga tanah itu sekitar 10% per tahun. Plus hasil dari kalau kita sewakan atau bangun sesuatu yang produktif di atasnya. Walaupun saya bilang properti disewakan itu rugi karena kondisi pasar sekarang itu nilai sewa di Indonesia itu murah banget. Rumah 3 miliar tuh sewanya cuman
50 juta per tahun. Ini jauh di bawah inflasi, jauh kejauhan. Malah nilai uang kita semakin tergerus. Anggap uangnya itu nggak kita pakai sama sekali ya. Jadi sewakan, uang sewanya itu ditahan terus, itu nggak akan bisa ngalahkan inflasi dengan kondisi saat ini. Tapi nggak tahu kondisi kedepannya, kita harus terus update dengan kondisi market. Berbeda dengan Amerika, di mana kalau kita hutang ke bank untuk membeli properti lalu kita sewakan, harga sewanya itu bahkan bisa menutup angsuran per bulannya. Sebenarnya real estate ini bisa tergolong wealth compounding business ya kalau kita lebih effort lagi. Tapi ada beberapa challenge tambahan seperti financing, likuiditas yang kurang dan banyak hal lainnya. Sehingga banyak orang nggak memilih jalan itu. Setiap pilihan tuh memang ada harga yang dibayarkan ya. Kalau kalian pilih wealth compounding business itu memang lebih besar returnnya, jauh lebih besar. Tapi kalian harus siap korbankan waktu 24 jam dan effort yang ekstra besar untuk mengelolanya. Ya kalau kalian pilih wealth preservation business, yang kalian korbankan adalah return yang besar. Tapi kalian jadi punya waktu lebih untuk melakukan hal lain atau berbisnis yang lain. Dan wealth preservation business ini cenderung untuk orang yang udah kaya banget, ingin mempertahankan kekayaannya, bukan untuk berusaha.